Halo, shalom. Selamat datang di channel Stephen Limo Channel. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mampir ke channel saya sekaligus bisa belajar langsung bahasa Mentawai lewat video-video yang telah saya bagikan ya. Mudah-mudahan ini bisa memperkaya bahasa kita, khususnya para pemula yang mungkin ingin mengadu nasib di sana atau merantau di sana di Mentawai. Jadi itu bisa memberikan sedikit gambaran tentang bahasa Mentawai ketika di sana. Karena memang ketika kita mau di daerah mana saja, tantangan pertama yang harus kita latih itu adalah bahasa. Syukur-syukur kita masih sama-sama negara Indonesia ya. Coba kalau kita ke luar negeri, kita tidak tahu bahasa Inggris, kita mau gunakan bahasa Indonesia, mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau di sama-sama Indonesia, saya yakin percaya masih ada beberapa orang di daerah tertentu yang masih bisa menggunakan bahasa Indonesia. Oke, jadi begini, perbedaan bahasa di Mentawai ini itu sangat-sangat luar biasa sekali ya. Kenapa saya seperti itu? Karena saya juga tidak tahu kenapa berbeda dan ya kenapa harus berbeda ya gitu loh, kenapa tidak sama. Nah, kalau menurut hemat pikiran saya gini, itulah dulu ketika kalau dulu kan katanya sih ya, katanya di Mentawai ini kan seharusnya kan di Simakalu ya, Simakalu pusat pertamanya itu di Simakalu di bagian Siberut Barat. Jadi kan tentu yang mereka ini, yang para remaja-remaja ini kan pergi merantau dan di sanalah mereka melihat ada daerah tertentu yang mungkin katanya di sana kaya akan sumber daya alam dan mereka di sana menetap. Dan proses terjadinya perubahan bahasa saya belum tahu karena gini, karena tidak ada penutur aslinya ya, penutur aslinya gitu loh. Intinya kita tetap bersyukur bahwa bahasa ini kan sudah bisa mewakili komunikasi, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang, sebaik itu saudara, family, bisa sangat membantu kita untuk memahami setiap dari isi dari kata-kata tersebut. Nah, adapun perbedaan kata, mungkin katanya itu sama ya, tapi maknanya itu berbeda. Seperti ini, kalau di daerah saya, kalau pisang di daerah saya itu gale ya, gale. Tetapi kalau di daerah lain mago, ada lagi bago. Tapi kalau pernah saya cerita gini ya, saya pengomong saya gini. Jadi waktu itu kami kan sedang makan bersama, kebetulan kan ada pisang, ada gelas, dan nasi dan ikan seadanya gitu. Nah, terus tiba-tiba saya pengen makan pisang gitu kan, saya bilang akhir kali, artinya kasih pisang. Dia pikir gale itu gelas, dikasihlah gelas ini bang. Maksud saya dek, pisang, kalau di daerah kami gale itu pisang. Akhirnya itu bisa menimbulkan suatu ini ya. Tapi itulah perbedaan bahasa ini. Terus satu lagi ya, kalau di daerah saya itu loikot, ada kata loikot. Kalau loikot di daerah saya itu artinya kura-kura. Tetapi kalau di daerah lain seperti di bagian Siberut selatan, bagian Reket seperti Martobak, Rondok dan lain sebagainya, itu loikot sama mereka itu artinya jenis kelamin perempuan. Nah, ribet kan? Kalau satu lagi ya, kalau pokoknya banyak deh bahasa-bahasa yang ini ya, yang berbeda-beda di daerah Mentawai itu, meskipun bunyinya sama tapi maknanya berbeda gitu loh. Sehingga jadi ya tidak boleh sembarang digunakan ya, supaya Anda tidak
salah-salahnya. Oke, mungkin ini saja dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberikan semangat baru buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Mentawai.